Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Nirmala Budiarti. Saya dosen dari Prodi Akuntansi Universitas Dharma Persada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Strategik. Proses pembelajaran yang akan dipaparkan termasuk penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah, teknik pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, hingga cara penilaian atau asesmen yang dilakukan di dalam kelas. Berikutnya nanti juga akan dilanjutkan dengan video proses pembelajaran yang mencakup unsur-unsur delivery, interaction, dan juga asesmen. Mata kuliah manajemen strategi akan membahas konsep, prinsip, proses, dan penerapan manajemen strategik sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mencapai keunggulan, bersaing, dan keberlanjutan suatu organisasi. Mahasiswa mempelajari tahapan manajemen strategi yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, formulasi strategi pada tingkat korporasi, unit bisnis, dan fungsional, melakukan implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara analisis, kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah melalui studi kasus, diskusi, presentasi, serta analisis terhadap permasalahan nyata yang dihadapi oleh organisasi. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kondisi internal dan eksternal organisasi, merumuskan dan mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi organisasi secara komprehensif berdasarkan data, teori, dan dinamika lingkungan bisnis dengan mempertimbangkan aspek keunggulan kompetitif, tata kelola, keberlanjutan, transformasi digital, serta etika bisnis guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai macam topik yang akan dimulai dari pertemuan pertama sampai 12 yang akan berlangsung selama 12 kali tatap muka atau 12 minggu pertemuan perkuliahan ditambah 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pembelajaran nanti akan mencakup penggunaan berbagai perangkat analisis strategi seperti analisis SWOT, PESTEL, 5-Force Approach, Value Chain, VRIO, Balance Scorecard, dan KPI sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi strategi yang efektif. Selain itu, mata kuliah ini juga mengintegrasikan isu-isu kontemporer seperti transformasi digital, inovasi, keberlanjutan, tata kelola, manajemen resiko, etika bisnis, dan juga tanggung jawab sosial perusahaan dalam proses penyusunan strategi. Setelah mengikuti mata kuliah manajemen strategi, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang sesuai dengan pencapaian pembelajaran. Mahasiswa diharapkan memahami secara umum proses pembelajaran sehingga dapat mengikuti atau memilih langkah-langkah strategi guna berhasil dalam pembelajaran ini. Di antaranya harus dapat mampu mendefinisikan manajemen strategi, menjelaskan ruang lingkup pembahasan manajemen strategi, menjelaskan sejarah dan perkembangan manajemen strategi, dan juga memetakan hierarki strategi. Selain itu juga mampu melakukan proses evaluasi dan penilaian terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pembelajaran menggunakan pendekatan student active learning. Aspek penilaian terdiri dari penilaian proses yang dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung, meliputi aktivitas mahasiswa dan interaksi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar menggunakan teknik tertulis dan instrumen soal uraian. Nilai akhir mata kuliah ini menggunakan data penilaian acuan patokan. Berikut adalah acuan penilaian. Komponen penilaian yang dilakukan yaitu terdiri dari 4. Partisipasi dan diskusi dengan bobot sebesar 20%, tugas individu dan kelompok itu sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25% sehingga total menjadi 100%. Berikutnya ada rubrik penilaian.
Terdapat aspek-aspek penilaian yang akan dinilai, yaitu yang pertama adalah kemampuan menyusun unjuk kerja secara komprehensif sebanyak 20%, kemudian ada penguasaan materi sebanyak 30%, dan yang terakhir adalah kemampuan menyelesaikan kasus berdasarkan deskripsi unjuk kerja yang sudah dikerjakan. Nah, untuk nilai sangat kurang atau kurang dari 20%, di mana unjuk kerja tidak sesuai dan disusun sesuai format, kemudian tidak menguasai materi, dan solusi tidak menyelesaikan masalah. Lalu ada penilaian kurang, yaitu di mana skornya sebesar 21-40%. Berikutnya adalah penilaian cukup sebesar 41-60%. Lalu ada penilaian baik dengan skor 61-80, dan juga skor paling tertinggi yaitu baik sekali lebih dari 80%. Selanjutnya kita akan melihat video proses pembelajaran yang akan bisa Bapak dan Ibu nikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini memulai mata kuliah studi manajemen strategik ya. Ini adalah pertemuan pertama kita. Nah, manajemen strategik ini mempelajari bagaimana nanti perusahaan akan membuat keputusan yang sesuai dengan strategik berdasarkan visi-misi perusahaan. Nah, pertama kali sebelum kita memulai perkuliahan ini, yang harus disampaikan adalah tujuan pembelajaran hari ini yang ada 4. Yang pertama bahwa mahasiswa bisa mengetahui perkembangan konsep manajemen strategik secara singkat. Lalu yang kedua, mahasiswa memahami mengapa manajemen strategik itu penting bagi perusahaan. Yang ketiga itu memahami karakteristik keputusan yang sifatnya strategik. Dan yang keempat, memahami model-model pada manajemen strategik. Pertama-tama definisi. Strategic management itu adalah istilah dari sinonim perencanaan strategi. Ya. Kalian sudah belajar mengenai pengantar manajemen. Nah, di dalam pengantar manajemen itu kalian mempelajari ada salah satunya adalah manajemen strategi. Di dalam pengantar manajemen dan bisnis, di situ ada manajemen, kemudian strategi, pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Ini adalah salah satunya. Kadang-kadang istilah manajemen strategi itu lebih mengacu pada formulasi strategi atau strategi-strategi yang disusun oleh perusahaan. Kemudian perusahaan nanti akan mengimplementasikan strategi atau rencana-rencana yang sudah disusun, kemudian melakukan evaluasi. Sehingga dengan adanya strategi perencanaan ini harus mengacu pada rumusan-rumusan sesuai dengan visi-misi perusahaan. Perencanaan strategi ini adalah permainan dari suatu perencanaan. Jadi pada saat perusahaan menyusun konsep manajemen atau perencanaan yang ingin dijalankan, maka harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal, eksternal. Jadi suatu perencanaan manajemen itu tidak rigid ya, dia akan berubah mengikuti perkembangan ekonomi. Nah, hasil dari perencanaan strategi ini adalah merupakan pilihan dari berbagai macam skema strategi yang disusun secara bersama-sama oleh pimpinan perusahaan, sehingga bisa mengantisipasi perubahan pasar, kemudian perubahan kebijakan-kebijakan, dan juga prosedur dan operasional perusahaan. Jadi manajemen strategi itu bisa berubah. Nah, ini adalah manajemen strategi dari waktu ke waktu perubahannya ya, berdasarkan penelitian dari Ansop dan McDonald tahun 1990, di mana manajemen strategi itu dimulai pada tahun 50-an. Jadi tahun 50-an strategi formulasinya itu di mana bahwa para pengusaha atau pebisnis itu merasa mulai membutuhkan pendekatan sistematis bagaimana harus mengarahkan bisnisnya di masa depan. Jadi perusahaan-perusahaan itu nggak mau stuck nih, mereka mau berkembang.
Nah, di situ pemikiran itu sudah mulai ada, kita butuh strategi. Apa yang harus kita lakukan supaya perusahaan kita tetap berjalan. Yang kedua, di tahun 1972 atau 1970-an, perusahaan itu bisa terus sukses terus menerus ya, tidak hanya 5 atau 10 tahun, tapi lifetime. Maka harus bisa mentransformasikan kapabilitas atau kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan, yang kemudian kekurangan dari perusahaan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga perusahaan bisa tetap bertahan di era perubahan. Kemudian dimulai tahun 1980-an, di mana masa-masa tahun 80-an ini pelaku bisnis mulai merasa bahwa perubahan di lingkungan itu, di lingkungan perusahaan lebih sering terjadi, dan juga perubahan di luar lingkungan perusahaan itu tidak bisa diprediksi. Sehingga ini menjadi isu manajemen, yang mana manajemen harus mempersiapkan strategi apa supaya perusahaan bisa bertahan. Kemudian di tahun 90-an mulai ada pendekatan sistematis dari manajemen strategi di dalam mengelola perubahan-perubahan baik di dalam lingkungan perusahaan ataupun di luar perusahaan. Yang pertama, yang dilakukan adalah posisi perusahaan melakukan perencanaan strategi dan menentukan kapabilitas apa yang mereka miliki. Kemudian adanya respon strategi yang tepat waktu melalui pengelolaan isu-isu strategi yang ada. Dan yang ketiga, manajemen yang sistematis melakukan resistensi atau ketahanan selama adanya implementasi strategi. Karena pada saat perusahaan punya rencana baru, maka pasti harus dilakukan oleh seluruh jajaran perusahaan ya, hubungan sampai ke karyawan tingkat bawah. Nah, pasti ada pertentangan-pertentangan ya dalam melakukan suatu kebijakan baru. Berikutnya kita pelajari tahapan manajemen strategi. Tahapan manajemen strategi itu adalah cycle. Ya, cycle yang berarti kita pertama-tama melakukan rumusan strategi atau formulasi strategi. Kemudian setelah rumusannya dibentuk, mulai dilakukan implementasi, yang mana implementasi itu harus dilakukan oleh tingkatan paling atas pimpinan sampai ke jajaran paling bawah. Setelah itu, setelah dilakukan implementasi, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan atau manajemen strategi yang sudah disusun bisa berjalan dengan baik atau perlu adanya perbaikan-perbaikan. Selanjutnya adalah kunci utama strategi manajemen. Yang pertama, kita harus sesuai dengan pernyataan visi. Ya, pernyataan visi itu kita atau manajemen harus bisa menjawab pertanyaan, ingin jadi apa sih perusahaan ini, mau dibawa kemana ke depannya? Ya, apakah perusahaan ini mau menjadi besar atau menjadi perusahaan paling nomor satu di industrinya, gitu ya. Itu visi dari suatu perusahaan. Nah, pernyataan visi ini seringkali dianggap sebagai langkah awal dari perencanaan strategi karena perencanaan yang kita susun itu harus sesuai dengan visi misi perusahaan. Ya. Yang kedua, keuntungan kompetitif. Apapun itu, suatu perusahaan tidak sangat baik dibandingkan dengan saingannya. Jadi perusahaan kita tentu punya saingan. Nah, saingan itu belum tentu lebih baik dari kita, atau kita belum tentu lebih baik dari saingan kita. Nah, kita harus tetap semangat berkompetisi, memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, sehingga kita memiliki competitive advantage di dalam industri kita. Yang kedua, berikutnya adalah ahli strategi. Itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas suksesnya atau gagalnya suatu organisasi atau perusahaan. Jadi di dalam perusahaan pasti ada divisi atau ahli yang akan menyusun strategi-strategi perusahaan.
Kemudian ada yang namanya pernyataan misi. Pernyataan misi itu adalah tujuan utama yang membedakan satu bisnis dengan bisnis lainnya. Pernyataan misi ini mengidentifikasikan peluang untuk produk suatu perusahaan. Ya, lalu kita harus juga menganalisis beberapa peluang dan ancaman eksternal. Kita melakukan analisis SWOT untuk menyusun suatu strategi manajemen. Nah, fungsi dari manajemen strategi itu adalah agar perusahaan bisa beradaptasi dengan perubahan. Ya, ini ada contoh. Nah, suatu toko buku yang besar di Amerika, yaitu Borders Group, pada tahun 2011 menyatakan bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Padahal itu adalah perusahaan terbesar. Nah, setelah dilakukan evaluasi, maka diketahui bahwa perusahaan tersebut tidak bisa menyesuaikan dirinya terhadap perubahan lingkungan. Ya, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Zaman sudah berubah menjadi digital, ya. Buku, berita, orang sudah menggunakan digital untuk mengetahui berita atau membaca buku. Nah, semestinya Border Groups ini bisa menyesuaikan diri dengan digitalisasi ini. Contohnya mencetak buku tidak berupa hard cover lagi, ya, hard cetak, tapi digantikan dengan digital. Nah, karena orang tidak lagi membawa buku kemana-mana, tapi membawa smartphone. Kemudian selain bentuk bukunya, kalau bentuknya buku digital, pembeli atau konsumen kan bisa membeli secara online, ya. Karena dengan adanya perubahan perdagangan online gitu, ya, maka perusahaan juga harus mengikuti perkembangan bagaimana mereka memasarkan produknya secara online. Jika saja Border Group ini mau mengikuti perkembangan zaman pada saat itu, ya, maka di tahun 2011 tentu perusahaan tersebut masih tetap bisa bertahan sampai sekarang. Selain Border, banyak juga, ya, perusahaan-perusahaan penerbitan juga yang mengalami kebangkrutan, menyebabkan kebangkrutan. Ini adalah salah satu contoh. Banyak juga, ya, perusahaan-perusahaan lain. Nah, yang paling kelihatan pada saat pandemi kemarin, ya, di saat orang-orang tidak boleh keluar rumah, bagaimana dengan nasib pedagang kaki lima gitu, ya? Yang kalian lihat mereka cari pendapatan di pinggir-pinggir jalan, ketemu orang banyak. Nah, pedagang-pedagang yang di kaki lima yang di pinggir jalan kalian lihat sampai sekarang masih bertahan, mereka mengikuti perkembangan kondisi ekonomi pada saat mereka adanya pandemi, tidak boleh, masyarakat tidak boleh keluar, mereka melakukan apa? Penjualan secara online, ya. Mereka tetap memproduksi, tapi menjualnya tidak di pinggir jalan secara offline, tapi online. Sebetulnya ini kasus di Indonesia, ya. Kalian tahu PT Pos atau Indosat, ya. Siapa di sini yang masih suka berkirim surat atau menggunakan jasa pos, PT Pos? Ada lagi, ya, anak-anak milenial, ya. Anak-anak milenial sekarang ada digital, internet. Jadi kalian merasa masih butuh nggak sih pos? Berkirim surat, berkirim kabar, datang ke kantor pos? Nggak ada, ya? Nggak ada rasa maunya, kasihan, ya. Jadi tutup dong, bangkrut. Nah, tapi kalian lihat masih ada nggak PT Pos saat ini? Masih, ya. Nah, kok bisa, ya, bertahan sementara masyarakat udah nggak perlu lagi berkirim surat, nggak perlu lagi kirim wesel uang lewat pos. Nah, PT Pos Indonesia ini masih bisa bertahan karena mengikuti perkembangan. Ya, dengan adanya digital, mereka memahami bahwa masyarakat nggak butuh lagi kirim surat secara tulis, ya, tapi mereka menjawab kebutuhan zaman. Ya, dengan adanya belanja online, gitu, ya. Kemudian PT Pos menggunakan fitur di dalam
handphone atau aplikasi, mereka mengikuti perusahaan-perusahaan lain membuat aplikasi. Ya, contohnya yang seperti ini ya. Hanya menggunakan aplikasi ada fitur-fitur unggulan. Kalau kalian lihat ke PT Pos, maka di situ kelihatan sama seperti PLN, juga semua ada aplikasinya ya, tapi tidak perlu ada lagi. Nah, bisnis inti awalnya itu yang pertama adalah menggunakan melakukan pos yang kemudian berkembang menjadi jasa keuangan. Ya, jadi bisnisnya itu nggak cuma mengirim berita, tapi sekarang sudah ada bisnis yang berkembang jasa keuangan. Kemudian merambah juga ke bisnis logistik. Ada yang namanya PT Pos Logistik Indonesia. Kemudian berkembang lagi merambah ke bisnis properti. Ya, kalau mereka tidak melakukan perkembangan bisnis, strategi perusahaan tidak melakukan itu, maka sejak dimulainya teknologi, PT Pos Indonesia sudah tidak ada lagi. Ya, mereka membangun bank Indosat untuk melakukan bisnis digital. Nah, ini adalah pernyataan mengapa manajemen strategi ini penting. Manajemen strategi ini penting. Ada yang bisa membantu membacakan dari materi kita hari ini. Baik, gimana membacakan? Apa sih manajemen strategi itu penting? Maka manajemen strategi penting yang ingin dicapai oleh perusahaan yang menjalankan manajemen strategi adalah perusahaan yang berhasil dari waktu ke waktu di tengah berbagai perubahan yang terjadi. Oke, stop. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari pernyataan bahwa perusahaan yang berhasil terus dari waktu ke waktu? Mengikuti tren. Nah, mengikuti tren, mengikuti perkembangan. Ya, contohnya jika tidak mengikuti perkembangan, bangkrut, tertinggal lama-lama bangkrut. Ya, gitu. Perusahaan membutuhkan operasi yang efisien, tepat waktu dan cepat. Misalnya kalian punya perusahaan nih, bergerak di bidang apa? Kalian melakukan operasi yang efisien, tepat waktu dan cepat. Contohnya bagaimana? Kamu pengen punya perusahaan apa? Bergerak di bidang apa? Biasa. Kayak contohnya laundry, kiloan deh, ya. Nah, untuk memenuhi efisiensi tepat waktu dan cepat, apa yang harus dilakukan? Betul, ya, pick up. Ya, jemput bola istilahnya, jemput bola, lalu melakukan pencucian waktunya cepat dan tepat. Karena kan yang punya bisnis laundry itu banyak ya. Nah, supaya bisa bersaing dengan laundry lainnya, harus punya keunggulan kan. Nah, keunggulannya apa? Keunggulan laundry saya cepat, tepat waktu, jemput bola lagi, gitu kan? Nah, itu soalnya. Terusnya dilanjutin. Bila terkait keuangan di masa depan, maka perusahaan harus berpikir yang sifatnya strategis. Betul. Nah, kita bicara laundry tadi ya. Nah, supaya bisa tetap bertahan gitu, kalian harus melakukan apa? Lokasi yang strategis supaya Betul, melihat lokasi dulu, terus sampai jangka panjang ya. Terus apa? Target setiap hari ada target. Ya betul, ini tepat sekali ya. Jadi kalian tidak hanya menunggu. Kalau targetnya 10 kilo sehari, berarti kalian harus jemput bola. Ada lagi yang bisa tambahin? Strategis, beli alat untuk pengering baru. Ya, kalian mulai berpikir untuk beli alat pengering baru. Karena kalau cepat kering, berarti kan bisa menerima cucian atau bisa ambil laundryan itu lebih banyak, ya. Terus juga dengan adanya pengering baru, mengantisipasi kalau musim hujan,
Benar nggak kalau musim hujan tuh banyak yang datang ke luar kilon? Banyak ya? Tuh. Nah, berikutnya lagi lanjutin. Saat pengambil keputusan strategi melihat kejuaraan perusahaan di masa depan, maka ia juga berarti menyelesaikan tantangan operasionalnya dari waktu ke waktu. Betul. Kita harus, kalian sebagai pemilik perusahaan harus visioner ya. Melihat kira-kira tantangannya apa ke depannya. Kira-kira pesaing kita melakukan apa ya? Gitu. Oh, kalau di sini sudah banyak pelanggannya, sepertinya di daerah sana belum. Gitu ya, melakukan apa namanya? Survei untuk menemukan tempat lokasi baru. Biasanya di daerah mana? Ya, yang banyak perumahannya, ya, yang banyak bagusnya kan nggak mungkin ya bangun nah dekat anak kos, benar sekali. Ya mungkin di tengah perkantoran ya. Gitu. Nah, ada juga jadi kalian membangun suatu perusahaan atau membangun usaha itu buat lokasi ya. Misalkan daycare biasanya lokasinya yang enak di mana? Dekat kantor, perkantoran, tempat makan dekat perkantoran, tempat fotokopi dekat sekolah, ya. Itu ya. Jadi ada lokasi-lokasi yang memang harus sesuai dengan bisnis kita. Nah, kita harus melihat itu. Jangan sampai kita punya mau buka usaha fotokopi, gitu ya. Tapi taruhnya di dalam perumahan. Kan pasti jarang yang punya fotokopi di dalam perumahan ya. Nah, kalau fotokopi berarti di dekat perkantoran, atau di dekat sekolahan, kampus gitu. Jadi itu adalah salah satu strategi kita memulai suatu usaha. Nah, berikutnya ini adalah karakter keputusan strategi. Biasanya bentuknya jarang. Ya, keputusan strategi itu jarang dilakukan atau extraordinary. Keputusan strategi itu sifatnya signifikan atau sangat penting, urgent. Yang ketiga adalah berdampak luas. Nah, ini adalah model dari manajemen strategi yang kita ambil dari Pearson Education. Ya, kalau Practice Hall, buku Practice Hall, di sini model manajemen strategi sama melakukan perumusan strategi, kemudian melakukan memilih rumusan, mengimplementasikan, lalu melakukan evaluasi. Ini cycle bentuknya. Nah, lalu di sini adalah manfaat perencanaan strategi. Benefit from data strategic planning. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi di dalam perusahaan. Ya, dengan strategi, visi misi jelas sehingga komunikasi dalam perusahaan itu berjalan lancar. Kemudian dengan adanya perencanaan strategi, ada pemahaman yang lebih dalam mengenai tujuan dari perusahaan, sehingga kita sama-sama sebagai pemilik sampai staf paling bawah paham tujuan perusahaan itu apa. Kemudian yang ketiga, greater komitmen. Ya, dengan adanya perencanaan strategi, maka tujuannya jelas, masing-masing berkomitmen untuk mencapai tujuan atau visi misi perusahaan. Nah, kemudian hasilnya seluruh manajer atau employee itu bersama-sama membantu mewujudkan tujuan dari perusahaan, menjalankan visi misi perusahaan sehingga perusahaan akan berjalan lama. Nah, oke, demikian. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok, ketua kelas membentuk kelompok, nanti tugas akan diberikan untuk minggu depan kita melakukan diskusi. Baik, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang setelah diberikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian, menambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.